yang hebat, anak-anak pagi ini akan belajar bersama Bu Ratri. Siapkan buku tema kelas 4, tema 4, pembelajaran pertama, subtema yang pertama juga. Anak-anak simak pembelajarannya dengan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Nah, bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ingat, selama masa pandemi ini, anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pagi ini, anak-anak melihat videonya dengan siapa? Ditemani orang tua kah? Ketika orang tua mendampingi anak-anak belajar di rumah, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Ingat 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tetap menjaga jarak agar virus COVID-19 dapat terbatasi penyebarannya. Anak-anakku yang hebat, sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Ratri ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Disimak baik-baik ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku yang hebat, pagi ini udara terasa dingin sekali ya. Tadi sebelum take video, Bu Ratri itu melakukan perjalanan dari Serumbung ke Ngulon. Sepanjang perjalanan Bu Ratri lupa membawa jaket. Bu Ratri merasa udara pagi ini terasa sangat dingin. Apakah anak-anak merasakan hal yang sama? Nah, selama masa pandemi, anak-anak harus tetap menjaga imunitas tubuh. Salah satunya, anak-anak bisa meminum vitamin C sehari 1 kali. Dan ketika udara dingin seperti ini, alangkah baiknya anak-anak minum apa? Betul, minum teh panas agar badan kita menjadi hangat. Tapi tahukah kalian dari mana toh tanaman teh itu berasal? Nah, coba sekarang anak-anak buka buku temanya ya. Buku tema kelas 4, tema keempat, subtema pertama, pembelajaran pertama, halaman yang pertama. Di sana ada teks bacaan yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Nah, bisa kalian lihat di sini ya bacaannya. Mari kita baca bersama-sama. Sudah selesai membaca bacaannya Tempat Hidup Tanaman Teh? Nah, dari bacaan ini sudah anak-anak baca pada buku tema, silahkan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di halaman 2 dan halaman 3. Kerjakan ya. Waktu menjawabnya, Bu Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai? Diskusikan bersama orang tuamu bagaimana cara menjaga kelestarian tanaman teh. Diskusikan pula hal-hal yang dapat anak-anak lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi, anak-anak mengambil contohnya jangan hanya tanaman teh saja ya. Anak-anak bisa menuliskan apa saja toh yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Di kelas 3, kalian sudah belajar apa saja yang termasuk sumber daya alam. Sekarang tugas kalian menerapkan hal-hal baik yang dapat anak-anak lakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Silahkan dicoba ya.
Untuk orang tua, kami mohon untuk bisa mendampingi anaknya dalam melakukan diskusi. Terima kasih. Bagaimana anak-anakku yang hebat dan orang tua? Sudahkah selesai berdiskusi? Baik, kalian catat hasil diskusi kalian. Kemudian hasilnya kalian sampaikan kepada guru kelas masing-masing ya, agar mendapat penguatan dari apa yang sudah kalian diskusikan. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menampilkan kembali teks yang sudah kalian baca. Tempat hidup, tanaman, teh. Nah, dari teks yang sudah kalian baca tadi, tahukah anak-anak jenis-jenis pekerjaan apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan teh? Ya, betul, hebat semua ya. Jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh diantaranya 1. Penanam teh, kemudian pemetik teh, ada lagi penggiling daun teh, dan pengemas teh. Nah, selain jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pembuatan teh, sekarang coba anak-anak sebutkan ada apa saja toh macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali ya, tentu contohnya. Iya betul, yang bisa anak-anak lihat paling mudah ada guru, ada apa lagi? Ada dokter, kemudian ada tukang beca, ada koki, dan masih ada banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Anak-anakku yang hebat, sekarang silakan diskusikan bersama orang tua yang mendampingi anak-anak belajar. Apa saja toh contoh-contoh pekerjaan yang ada di sekitar kita? Minimal 2 jenis pekerjaan ya. Kemudian anak-anak buat diagram Venn-nya. Bagaimana contoh diagram Venn-nya? Seperti ini ya. Contoh diagram Venn-nya juga bisa anak-anak lihat di buku tema 4. Nah, selain memuat 2 jenis pekerjaan, anak-anak juga menyebutkan daerah mana yang ada pekerjaan tersebut. Kemudian apa toh yang dilakukan oleh profesi tersebut, hasil yang diperoleh, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, lingkungan, dan pekerja itu sendiri. Anak-anak bisa membaca itu di buku tema ya, agar lebih paham. Selesaikah diagram Venn yang kalian buat? Jangan lupa hasil pekerjaan yang kalian buat nanti dilaporkan kepada guru di sekolah ya, agar mendapat apresiasi. Nah, selanjutnya anak-anak buka buku paket halaman 6. Di sana terdapat cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Seperti ini teksnya, teks ceritanya seperti ini. Silahkan anak-anak simak dan anak-anak pahami ya. Silahkan identifikasi, ada tokoh siapa saja ya yang terdapat dalam cerita tersebut. Nah, apabila anak-anak sudah menemukan nama-nama tokohnya, silahkan anak-anak sebutkan bagaimana watak dari masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Jangan lupa, sesuai buku tema, anak-anak gambar ya masing-masing tokohnya. Oke, sudah? Selanjutnya, berdasarkan cerita dari bacaan yang anak-anak baca, Bu Guru harap anak-anak bisa mengambil amanat atau pesan apa yang akan disampaikan melalui cerita tersebut. Ya, anak-anak yang hebat, sampailah kita di penghujung kegiatan.
Untuk evaluasi kita pada pagi hari ini, di bawah teks cerita Taman Bermain yang Hilang, anak-anak bisa membaca manfaat tumbuhan bakau. Nah, tugas dari Bu Guru, silahkan anak-anak diskusikan bersama orang tua. Kenapa? Alasan apa? Kok kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau ya? Sebelum itu anak-anak tahu tidak toh tanaman bakau itu apa? Kalian baca buku temanya. Di sana ada jelas tanaman bakau itu seperti apa dan manfaatnya untuk kelestarian lingkungan seperti apa. Tugas kalian mendiskusikan bersama orang tua. Apa alasan kenapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Nah, anak-anakku hebat kelas 4, kesimpulan apa yang dapat kita peroleh selama pembelajaran pada pagi hari ini? Ya betul, hari ini anak-anak sudah belajar tentang yang pertama, cara menjaga kelestarian sumber daya alam dengan baik dan benar. Yang kedua, anak-anak juga sudah belajar macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita, bahkan anak-anak sudah bisa menyajikannya dalam diagram Venn. Yang ketiga, anak-anak juga sudah bisa menyebutkan nama tokoh dalam sebuah cerita. Selain menyebutkan nama tokohnya, anak-anak juga sudah bisa menyampaikan watak dari masing-masing tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Bahkan anak-anak juga sudah bisa menggambar tokoh yang ada pada cerita tersebut. Hebat sekali ya anak-anak. Nah, anak-anakku yang hebat, di sekitarmu banyak sekali sumber daya alam yang harus anak-anak jaga. Bu Guru ingin tahu, apa saja toh sumber daya alam yang ada di sekitar kalian? Dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Silahkan anak-anak sajikan dalam bentuk tabel. Itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, di pembelajaran kedua. Nah, anak-anakku yang hebat kelas 4, ingat, di masa pandemi sekarang ini kalian harus tetap menjaga kesehatan. Tetap terapkan protokol kesehatan, jangan keluar rumah apabila bukan untuk hal-hal yang sangat penting. Anak-anak jangan berkecil hati. Walaupun anak-anak belajar dari rumah, namun Bapak Ibu Guru akan selalu berusaha memfasilitasi belajar kalian dengan baik. Jangan berkecil hati, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Anak-anakku yang hebat kelas 4, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya untuk video pembelajaran Salam Berkarya. Terima kasih untuk waktunya. Salam sehat selalu. Sekian dari Bu Ratri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.